volumenya kurang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan partisipan semua. Kita lihat ini pesertanya cukup banyak dari berbagai kalangan. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar tentang apa dan bagaimana sketsa dalam kegiatan-kegiatan merancang atau dalam kegiatan keseharian kita. Bisa kelihatan Mas Galih screen saya? Ya, monggo bisa di. Bisa kelihatan Mas Galih? Iya, iya Pak, bisa. Sampun. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, ada situasi yang khusus bagaimana kita menyelenggarakan satu kegiatan sketsa dan. Mohon maaf Pak Hanif. Ya. Saya menginterupsi sebentar, nggih. Ini ada chat dari peserta menyampaikan katanya suara Pak Hanif masih kekecilan dan belum jelas. Mohon maaf, mungkin terpaksa pakai mic mungkin ya. Iya Pak. Oke, tes 1 2 3. Nggih. Halo, tes 1 Pak, 2. di tempat saya sudah cukup jelas. Bagaimana Bapak Ibu yang lain peserta? Monggo Bapak Ibu yang lain silakan chat ke moderator Pak Galih kalau ada hal-hal yang kurang nyaman. Sudah jelas, cuma sudah jelas Pak. Di full screen ya. Mungkin full screen PowerPoint-nya Pak, bisa? Oke. Oke, sudah Pak Supri? Mohon maaf Pak Hanif, ya ini tampilan-tampilan yang ada di atas dan di bawah itu, nah untuk supaya tidak mengganggu tampilan. Oke. Nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai. Mungkin ini sudah sering didengar dalam berbagai diskusi dalam keseharian, dalam kegiatan-kegiatan kita dimanapun, bahwa sketsa, khusus istilah sketsa sebetulnya ini cukup khas ya. Di Indonesia sketsa agak dicampur adukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti menggambar dan melukis ya. Sebetulnya sangat berbeda antara sketsa, menggambar, dan melukis. Nah, sketsa adalah suatu proses dengan freehand gitu, dengan manual kita mengolah pikiran gitu, menggerakkan tangan, kemudian bersama dengan otak, mata, telinga, dan seluruh sensor indera kita bekerja sehingga menciptakan suatu gagasan-gagasan yang utuh. Sementara kadang-kadang kalau kita menggambar atau melukis gitu, kadang-kadang kita hanya melakukan satu representasi, ya, menduplikasi gitu, mereplika suatu objek-objek yang ada. Bagi desain secara umum atau proses-proses kreatif, sangat penting untuk memahami bahwa sketsa adalah suatu alat atau suatu media bagaimana ide itu akan berkembang gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita akan memindahkan foto ke dalam kertas gambar, tapi juga bagaimana memindahkan suatu pikiran, suatu gagasan, ya kalau itu suatu imajinasi dalam suatu proses-proses yang cukup complicated mungkin ke dalam suatu proses-proses rancangan selanjutnya gitu. Biasanya memang sketsa digunakan dalam proses-proses hingga lahirnya suatu konsep, tapi bukan tidak mungkin bahwa sketsa itu digunakan untuk seluruh proses kreatif, mulai dari gagasan awal sampai ke hal-hal yang agak teknis gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh sederhana bagaimana sketsa yang dihasilkan oleh para arsitek-arsitek yang sangat terkenal, misalnya gambar di atas ini Alvar Aalto, kemudian Le Corbusier, dan yang cukup terkenal mungkin di dunia modern adalah Frank Gehry gitu. Sketsa-sketsa mereka sangat memiliki karakter yang khas gitu.
banyak buku yang menjelaskan bahwa sketsa itu adalah personifikasi dari seorang desainer. Oleh karena itu, sketsa akan memiliki karakter yang berbeda. Ada orang yang suka dengan garis lurus, ada orang yang suka dengan garis putus-putus, ada orang yang suka dengan garis yang hitam pekat, ada orang yang suka dengan garis yang organik seperti anak kecil. Bahkan Alvar Aalto, salah satu arsitek yang sangat terkenal pada awal masa modern, dijuluki sebagai dia memiliki tangan yang bisa berpikir, the thinking hand gitu. Arsitek dengan the thinking hand. Dan gambarnya itu seperti anak-anak gitu. Dijuluki sebagai childlike drawing gitu. Jadi gambar yang seperti coretan anak-anak. Begitu juga Le Corbusier gitu, ketika dia berkunjung ke Turki atau ke Istanbul, dia membuat suatu coretan atas fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimana laut itu dia gambarkan hanya dengan garis-garis yang sederhana. Jadi Bapak Ibu sekalian, sketsa tidak sama dengan gambar dan apalagi lukisan, jadi akan membutuhkan suatu atau akan memberikan suatu ekspresi-ekspresi yang khas. Ya, tiap orang akan memiliki karakter sketsa yang berbeda-beda. Nah, dan ini tentu akan sangat berbeda baik itu dari kacamata teknis, gambar-gambar yang skalatis presisi, atau yang berbeda dengan gambar-gambar seni murni yang harus realistis. Bapak Ibu sekalian, saya harus memberikan di awal ini bahwa banyak sekali salah kaprah, kalau boleh kita sebutkan, bagaimana mitos-mitos yang terjadi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan ketika saya berdiskusi dengan arsitek-arsitek atau dalam dunia pendidikan di berbagai negara, bahwa satu kesalahan pola pikir ketika akan melakukan sketsa, setelah kita tahu bahwa sketsa itu penting sekali dalam desain dan dunia kreatif, tapi sebagian kita masih enggan untuk membiasakan diri melakukan sketsa gitu. Pertama adalah Hanif, mohon maaf. Ini screen-nya masih tertutup ya Pak. Aduh. Ada yang tertutup di bagian bawah ini, non sewu, mungkin bisa digeser. Yang di bawah memang nggak ada apa-apa, Mas. Ini ada gambar apa? Tab-nya ini mungkin nggih. Tab-nya Pak Hanif ini yang tulisan dan sebagainya ini. Oh gitu. Ini itu bisa di atas bawah aja ini. Ini memang nggak bisa hilang itu. Iya, nggak apa-apa Mas Gali. Saya kira ini sudah cukup ya Pak Pri ya. Iya, ya. Cuma ini bisa di atas atau di bawah saja itu ya. Ya. Itu kan tools untuk itu. Ya, ya, ya. Oke, saya lanjutkan. Monggo. Mohon maaf Pak Hanif ya. Jadi, saya lanjutkan. Nah, yang agak cukup esensial adalah bahwa kita sering menggambar itu untuk mendapatkan suatu pujian bagi orang lain. Saya kira ini juga secara psikis sudah sering kita dapatkan, bahkan diri kita sendiri gitu, kita upload di Instagram, kita akan selalu mengecek berapa yang sudah like, berapa follow, itu sebenarnya hal-hal yang membuat kita agak tersandera gitu. Nah, mitos-mitos yang lain atau kesalahkaprahan dari masyarakat kita adalah sering menilai bahwa sketsa yang bagus adalah sketsa yang persis seperti aslinya, seperti foto. Itu jadi kita mencoba memindahkan. Memang ada mazhab atau style lukisan yang hiperrealistik ya, hiperrealistik. Jadi bahkan lebih indah dari fotonya gitu. Nah, sketsa posisinya tidak seperti itu ya. Sketsa adalah suatu proses berpikir sejak gagasan masih ada dalam benak kita, memindahkan dalam satu coretan sederhana, kemudian menyempurnakannya, melengkapinya hingga didapatkan satu gagasan-gagasan yang lebih berkembang. Mitos-mitos yang lain saya kira Bapak Ibu dan para partisipan sudah sangat sering memikirkannya atau merasakannya, bahkan saya juga gitu. Kalau kita mencoba melakukan satu sketsa gitu ya, kita parkir di satu pinggir jalan, kita mencoba sketsa gitu, terus tiba-tiba ada bentuk yang rasanya tidak pas gitu. Nah, terus kita menyerah gitu, kita menganggap wah ini nggak cocok lah, ini saya harus pindah ke objek yang lain.
Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang perlu kita perlu kita perangi gitu, bahwa sketsa adalah sketsa, dia penting sekali untuk melakukan perkembangan suatu proses berpikir gitu. Nah, lebih-lebih bagi mungkin kita yang sudah punya putra-putri gitu, kita sering sekali mendengar gitu bahwa, "Nak, coba gambarkan gitu atau sketskan ini." "Ah, nggak mau ah." Atau dan ini masih ada di diskusi sampai sepanjang usia kita gitu. Saya tidak akan sketsa atau saya enggan untuk mensketsa karena saya tidak punya bakat gitu, sketsa saya jelek gitu. Nah, ini adalah satu hal-hal yang harus kita hindari berpikir seperti, karena sketsa adalah hal yang proses oriented gitu ya. Yang lain adalah kita merasa sudah terlalu tua untuk memulai kegiatan sketsa atau menggambar ini. Ini juga hal yang agak sangat bertolak belakang. Di beberapa komunitas, ya, saya ikut dalam beberapa komunitas urban sketcher gitu, di Indonesia Urban Sketcher, Jogja Sketcher gitu, atau bahkan Singapura dan Istanbul Urban Sketcher gitu. Lebih banyak orang yang sudah cukup senior yang ikut gitu. Karena memang sudah dirasakan bahwa sketsa ini bagian dari proses-proses yang penting untuk mengaktifkan seluruh indera berpikir kita secara utuh gitu ya. Dan berikutnya adalah yang terakhir, saya kira agak teknis, mitos yang sering kita kita dapatkan di masyarakat adalah saya harus membeli dulu berbagai macam alat yang cukup mahal, lengkap, dan terkenal, baru saya akan memulai kegiatan-kegiatan melukis atau menggambar atau bahkan sketsa gitu. Nah, padahal sketsa ini bisa menggunakan alat apapun ya. Sketsa itu bisa menggunakan alat apapun. Bahkan sketsa yang dihasilkan oleh Le Corbusier misalnya, dia mensketsa dengan media-media kertas atau bahkan kwitansi di balik dari tiket satu museum, dia melakukan sketsa-sketsa gitu. Jadi sangat bebas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi pengantar yang mungkin mudah-mudahan membuka pikiran kita bagaimana sketsa penting bagi proses berpikir kita, dan sketsa itu adalah hal yang sangat mudah dan akan sangat bermanfaat bagi keaktifkan seluruh proses berpikir kita. Apa bedanya antara sketsa bagi ekspresi arsitektural dengan sketsa-sketsa teknis maupun sketsa-sketsa fine art, painting atau drawing atau gambar-gambar seni gitu. Nah, di sini memang arsitektur ada di antara dunia seni dan dunia engineering gitu. Jadi keseimbangan antara hal-hal yang bersifat basic elemen of drawing, misalnya kita harus menghasilkan suatu garis itu, kita akan memberikan suatu tekstur, kita harus memahami suatu bentuk, kita harus memahami suatu komposisi, atau bahkan yang agak teknis, misalnya kita harus memahami bagaimana gambar-gambar paralel, ya, baik itu isometri, aksonometri, denah tampak potongan gitu, atau bahkan perspektif. Secara mendasar memang perlu kita pahami, tapi tuntutan itu tidak seperti kalau kita akan menggambar teknis, ya, atau tuntutan itu tidak akan seperti gambar-gambar yang sangat realistik, ya. Kita harus menggambarkan wajah manusia dengan detail, dengan arsiran, dengan garis yang sangat sesuai dengan objek yang akan kita gambar. Nah, di sini tentu tidak seperti itu, ya. Nah, yang menarik adalah bahwa basic elemen of drawing, fine art atau engineering tadi harus dikaitkan dengan basic ekspresi bagaimana nilai-nilai arsitektur akan difahami oleh para penikmat gitu atau viewer gitu. Apa saja ekspresi arsitektural itu? Itu pertama adalah prinsip-prinsip estetika gitu.
bahwa di arsitektur kita belajar bagaimana kontrasiti, gitu ya, bagaimana unity, harmoni, keseimbangan, proporsi dan sebagainya. Secara mendasar saja harus kita ekspresikan dalam gambar-gambar atau sketsa-sketsa yang akan kita tampilkan. Dan yang menarik juga adalah bahwa salah satu tuntutan yang esensial dari arsitektur adalah nilai-nilai keruangan. Bahwa dengan kontrasiti kita bisa memainkan bagaimana deep of space dari gagasan-gagasan yang akan kita tampilkan. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu contoh sederhana menggambar satu objek, misalnya ada satu kolom-kolom klasik yang sudah bentuknya tidak karuan gitu ya. Kalau kita langsung lihat gambar akhir, tentu kita akan berpikir ini menjadi sangat rumit gitu. Ini sebenarnya kolom apa gitu ya. Kemudian ada ornamen-ornamen apa, ini ada di ujungnya itu ada bentuk-bentuk yang lurus apa gitu ya. Nah, kita di sketsa dan ekspresi arsitektur ini perlu men-tracing gitu ya, istilah yang populer sekarang ya. COVID-19 itu harus di-tracing, maka dalam sketsa juga kita akan memiliki kemampuan tracing gitu sebenarnya kalau kita berlatih sketsa gitu. Nah, misalnya sebenarnya bentuk atau geometrika dasar dari kolom secara keseluruhan itu apa gitu. Itu kan sebenarnya hanya sebuah silinder gitu. Dan di atas kolom ini ada satu capital, ada suatu kepala kolom yang akan berhubungan dengan balok misalnya. Biasanya dia akan diakhiri satu bentuk-bentuk kubus gitu. Nah, kita bisa memulai dari bentukan dasar hubungan antara kubus dan silinder. Gitu. Dari itu kemudian kita kembali pada prinsip-prinsip dasar elemen drawing, shape, ya, misalnya geometrical shape or form gitu. Ada sedikit permainan silinder-silinder yang lebih besar gitu. Kemudian karena garis-garis tepi ini akan menuju ke arah yang sama, berarti prinsip-prinsip ortografik atau prinsip-prinsip aksonometri perlu kita tampilkan di sini. Tapi sekali lagi jangan khawatir, dalam sketsa ini hanya sebagian dari tuntutan-tuntutan dari ekspresi akhir yang akan kita tampilkan. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan outline umum dari basic element of drawing, ada satu permainan elemen-elemen kecil di titik-titik hubungan antara kubus dan silinder ini, barulah kemudian kita tambahkan, kita perkaya, kita warnai dengan prinsip-prinsip estetik, misalnya di mana bagian yang lebih kasar, bagian yang lebih halus, bagian yang lebih gelap, bagian yang lebih tegas, bagian yang lebih terang, ada highlight, ada shadow dan sebagainya, hanya sebatas bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat itu memiliki dasar-dasar ekspresi arsitektural. Itu saja sudah cukup. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa saya akan menggambar ornamen persis pada ujung. Misalnya di sini ada ornamen sayap burung ya, atau kepala medusa gitu kan, karena ini adalah kolom dari masa-masa Bizantium ya, zaman setelah Yunani klasik itu. Jadi ornamennya memang sangat detail dan simbolis gitu. Kita tidak perlu gitu, hanya cukup garis-garis line sebagai basic of drawing element ditambah dengan prinsip-prinsip kontrasiti ya. Kemudian ada garis-garis permainan terang gelap gitu ya. Kita memainkan dengan kepekatan yang berbeda, maka akan didapatkan satu ekspresi yang sudah cukup kuat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini contoh benda sederhana gitu ya, kita juga bisa mengembangkan bagaimana ekspresi arsitektural pada suasana-suasana yang lebih complicated, real, yang ada di urban situation misalnya ya. Ini ada satu contoh saja, street view, streetscape yang ada di kota Istanbul gitu. Nah, kalau kita berpikir hasil akhir bagaimana gambar
streetscape yang ada di pojok kota ini akan sangat rumit memang, akan sangat rumit. Berapa jumlah rumah yang harus kita gambarkan, berapa titik-titik ornamen jalan, bagaimana trotoar, bagaimana ornamen yang ada di bangunan monumental yang ada di sebaliknya, rumit. Nah, kembali dari basic bagaimana shape and form dan komposisi itu terjadi, bahwa ini adalah sebenarnya hanya satu curve atau suatu bentuk setengah lingkaran, ya. Kemudian ada garis-garis vertikal yang dominan sebagai ekspresi dari menara. Kemudian ini ada suatu komposisi yang sangat organik, ya, dari garis-garis vertikal horizontal untuk melambangkan situasi rumah-rumah atau settlement yang ada di Tokyo. Nah, yang paling penting adalah kita menggambarkan di sini dituntut prinsip perspektif, ya, prinsip perspektif. Hanya prinsipnya saja. Kita tidak usah kemudian menghitung betul berapa sudutnya sehingga proyeksinya menjadi tepat gitu. Itu hal yang akan terlalu menyiksa kita. Cukup garis horizon, kemudian kita paham bahwa horizon itu adalah acuan bagi ketinggian mata normal, kita gambarkan satu figur sederhana dari orang gitu, ini sudah menggambarkan suatu posisi horizon yang cukup enak untuk dilihat. Kemudian ada beberapa komposisi yang rumit ini, ya, kita tarik untuk menuju titik-titik horizon yang ada di sini. Nah, setelah itu tentu saja tahapnya tidak langsung, ya, dari basic drawing seperti ini menuju ke sini enggak, tapi ini mungkin ada 2-3 kali tahap, ya. Kita kemudian memberikan ekspresi tekstur dengan memainkan variasi dari garis gitu, ya. Ada garis lurus, garis berkelok dan sebagainya, ya. Kemudian kita tambahkan secukupnya bagaimana garis-garis yang bebas untuk melambangkan elemen alami, kita perkuat dengan garis-garis yang berbeda lagi, kita tambahkan kepekatan gitu, ya, atau shading dan sebagainya. Nah, sehingga pelan-pelan kita akan mendapatkan ekspresi aksar yang cukup kuat. Kita tidak perlu menggambarkan secara persis berapa jumlah rumah yang ada di nun jauh sana gitu. Kita menghitung betul bagaimana katakanlah jumlah arabes, ya, atau intricate dari ornamen-ornamen yang ada di kubah masjid gitu. Itu tidak perlu, kita cukup wakili dengan beberapa tipe garis untuk melambangkan ekspresi-ekspresi itu. Nah, yang paling penting dari sini, ya, bahwa arsitektur akan sangat kuat ekspresinya kalau memiliki kedalaman ruang, ya. Ada jarak dekat kita rasakan, ada jarak jauh kita dapatkan. Seperti kalau kita melakukan fotografi, ya, kita men-set satu diafragma dan kecepatan, kita akan mendapatkan gambar yang sangat dramatis gitu. Nah, dramatisnya satu ruang adalah kalau kita mendapatkan ekspresi-ekspresi yang hitam gitu, biasanya ini akan mewakili jarak yang dekat, objek yang detail, dan ekspresi diwakili oleh garis-garis yang cukup abu-abu, kecil, sederhana, santai saja, fleksibel untuk melambangkan ruang-ruang yang cukup jauh sebagai background. Itu kira-kira sedikit pengantar, ya. Nah, sketsa sebenarnya ada beberapa jenis, Bapak Ibu sekalian. Ada sketsa-sketsa yang berupa sketsa observasi, ya, ini juga penting, ya. Sketsa observasi kita ada di suatu ruang, kita mencoba memindahkan apa yang kita amati secara visual gitu. Pelan-pelan kita pikirkan bagaimana ketinggiannya, bagaimana garis-garis dari elemen-elemen pintu jendela menuju ke satu titik gitu, ya. Kemudian kita coba ekspresikan bahwa bagian yang dekat nanti kita olah dengan garis yang lebih pekat, ya. Kemudian pada bagian-bagian yang jauh cukup hanya kita arsir dengan garis-garis yang lembut. Itu adalah latihan bagaimana seluruh pikiran kita akan bergerak untuk menghasilkan nilai-nilai keruangan yang sangat sangat utuh kalau kita lakukan melalui suatu sketsa. Dan yang berikutnya sketsa adalah sketsa imajinasi, ya. Misalnya Frank Gehry tadi akan mendesain
Hohenheim Museum gitu, maka dia akan membuat satu garis-garis sesuai apa yang ada di pikirannya, maka itu adalah sketsa-sketsa imajinasi, tidak berdasarkan fakta yang ada di depan mata, tapi apa yang ada di benaknya kemudian dicurahkan ke dalam gagasan-gagasan yang lebih bebas. Dan terakhir yang paling sering ada di diskusi kita adalah sketsa atau gambar representasi, gambar-gambar teknis ya. Bahwa untuk ruangan 3x3 dengan material lantai sekian-sekian, kemudian pintu sekian, maka kita harus gambarkan untuk mendapatkan gagasan-gagasan rancangan teknis. Itu adalah gambar representasi. Itu hanya sebagian kecil dari manfaat-manfaat yang bisa dikembangkan dalam pelajaran sketsa sebetulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh-contoh latihan yang secara kurikulum, secara teoritik bisa dilakukan, mungkin nanti bisa di-share dalam berbagai kesempatan, misalnya kita sampaikan di email atau Bapak Ibu sekalian bisa ngontak panitia, akan sangat lama ya, biasanya ini dilakukan dalam pelajaran-pelajaran menggambar arsitektur, ya ada banyak buku yang bisa kita jadikan dasar, tapi pada prinsipnya sesuai dengan topik kita hari ini, apapun unsur-unsur yang akan kita gunakan untuk melatih dia bagi arsitektur perlu dibedakan antara gambar-gambar yang basic dengan gambar-gambar yang lebih ekspresif ya. Gambar-gambar yang hanya memperlihatkan garis, ukuran, kemudian teknik ketepatan proyeksi ya dan sebagainya, itu adalah, atau berapa jenis-jenis garis itu fine art sekali, tapi yang paling penting adalah kita dari garis saja kita bisa memainkan banyak ekspresi gitu ya. Kita perlu latihan garis lurus, garis hatching, garis random ya, kemudian garis-garis yang bebas. Semua akan sangat bermanfaat ya, bisa kita latihan dimanapun. Nah, yang berikutnya dari garis ya kita bisa latihan bagaimana kedalaman ruang. Sebetulnya gambar ini ya berawal hanya dari 1, 2, 3, 4 garis sederhana. Ya, garis-garis lurus, garis-garis diagonal, ya garis-garis horizontal, dan garis-garis bebas gitu sebetulnya. Pelan-pelan garis-garis ini kita ekspresikan dengan variasi tonal ya, variasi ketepatan, kapan kita tetap pada garis-garis yang abu-abu, yang lembut, kapan kita akan tingkatkan dengan garis-garis yang lebih hitam, kapan kita tambah dengan garis-garis yang lebih bebas, organik, kapan kita tambahkan dengan titik-titik yang bebas, kapan kita tambahkan dengan garis-garis yang lebih hitam untuk memperkuat outline, itu akan membuat pasti gambar-gambar yang tidak bermakna seperti ini, hanya basic komposisi dari vertikal, horizontal, dan diagonal, menjadi ekspresi-ekspresi satu ini ekspresi arsitektur atau ruang-ruang sawah alami yang sangat elegan gitu. Bahkan dalam beberapa buku, entah itu buku lanskap atau buku-buku teori menggambar gitu, komposisi-komposisi seperti ini disimpulkan sebagai the elegance of simplicity. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana tapi sangat elegan gitu. Padahal ini hanya latihan dari garis saja Bapak Ibu sekalian. Hanya dari latihan garis saja kita mendapatkan suatu kesederhanaan yang sangat elegan gitu. Nah, yang lain saya kira banyak sekali yang pasti Bapak Ibu sudah sering mendapatkan ya, bagaimana ekspresi misalnya komposisi 2 dimensi dengan permainan tekstur ya, ada kasar, halus, bisa kita latih. Nah, saya mencoba mengembangkan suatu metode agar cukup memiliki order ya, karena arsitektur akhirnya akan kembali ke dalam prinsip-prinsip komposisi. Agar komposisinya menjadi jelas ya, maka kita bisa mulai dari semacam grid sederhana. Ini sebenarnya juga latihan bagaimana kita dengan sketsa titik gitu. Ini sebenarnya bebas ya Bu ya, tanpa garisan dan tanpa penghapus. Kita bisa di kertas gitu membuat jejeran grid-grid seperti ini, kita garis-garis lebih lebih pastikan modulnya gitu, seperti itu. Dari modul itu kita bisa kembangkan bentukan-bentukan 2 dimensi yang mendasar bebas gitu, ada lingkaran, segitiga,
persegi panjang dan sebagainya. Kemudian kita kombinasikan apa yang sudah kita pelajari di awal gitu ya, variasi dari garis dengan berbagai gradasi tonalnya gitu ke dalam komposisi-komposisi dua dimensi. Ini sangat efektif untuk melatih kreativitas kita dalam satu komposisi dua dimensi. Yang berikutnya setelah dua dimensi juga tidak kalah penting bagi arsitektur, ya kita akan berada pada situasi yang real, maka kita pun belajar bagaimana komposisi-komposisi tiga dimensi, ya atau objek-objek tiga dimensi dan ekspresi-ekspresi yang bisa dihasilkannya. Ini sebenarnya gampang sekali, Bapak Ibu bisa melatih ini kapanpun dimanapun dari berbagai sumber. Tapi di sini saya hanya menambahkan setelah ini akan lebih dramatis ya kalau kita tambahkan aspek-aspek pembayangan, variasi dari garis-garis di berbagai sudut untuk menghasilkan ekspresi-ekspresi yang lebih kuat. Nah, dari 2 atau 3 dimensi basic skill ini, kita mulai bisa mengembangkan objek-objek sederhana yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu lihat misalnya ada gambar botol mineral gitu ya, cukup unik gambarnya. Kalau kita tracing gitu sebetulnya, itu sebenarnya berawal dari gambar-gambar komposisi elips seperti ini gitu, ya kan? Dan ini artinya siapapun pasti bisa lah menggambar ini. Dan Bapak Ibu tidak perlu ragu bahwa dalam sketsa repetisi vertikal dari sejumlah elips ini kadang-kadang sangat tidak bisa presisi katakanlah. Antara satu elips dengan elips lainnya bisa berubah sekali, jaraknya berbeda, no problem. Itu hanya basic saja. Nah, yang lebih penting adalah kita lanjutkan dengan outline, ya, outline saja. Nah, kemudian dari outline itu bisa kita kembangkan ekspresi-ekspresi tonal, ya, gradasi-gradasi pada bagian secukupnya, Nah, yang berikutnya adalah objek-objek yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa kita latih bersama dalam sesi kedua. Satu objek yang cukup terkenal ya di dunia seni dan desain, ya. Teman-teman di fine art atau teman-teman di desain produk, desain komuni visual atau teman-teman di interior ya mengenal ini sebagai salah satu legend dari produk Mies van der Rohe ya dengan tagline-nya Less is More yang sangat terkenal ya. Jadi Mies van der Rohe itu juga mendesain tidak hanya Barcelona Pavilion ya, tapi juga dia mendesain Barcelona Chair gitu. Ini bangunan kursi-kursi yang semi klasik ya, kursi modern yang semi klasik gitu. Sebenarnya kursi ini bisa kita telusuri Bapak Ibu sekalian. Basic dari kursi ini ada dalam bungkus kubus gitu kemudian unsur yang penting adalah garis-garis diagonal yang membelah dari pojok ke pojok ya kita potong. Nah, dari sini pelan-pelan akan kita bisa dapatkan ekspresi-ekspresi Barcelona Chair yang lebih kuat. Ini contoh latihan gitu ya yang sangat sederhana untuk melatih bagaimana ekspresi arsitektur sketsa yang sangat-sangat fleksibel dan bermanfaat untuk mengembangkan gagasan-gagasan berpikir kita. Ini untuk komposisi arsitektur yang atau komposisi 3-dimensional yang lebih complicated lagi gitu, tidak hanya satu objek tapi beberapa objek. Tapi sekali lagi saya menganjurkan dalam benak kita basic lines itu menjadi dasar dari apapun yang akan kita olah selanjutnya gitu. Saya yakin seperti arsitek-arsitek terkenal gitu ya, Frank Gehry walaupun garisnya sangat ekspresif katakan, tapi di benaknya sebenarnya ada suatu modul-modul dasar yang akan menjadi acuan proporsi misalnya. Oh, seberapa tinggi dari objek yang vertikal terhadap objek yang akan setengahnya di sampingnya gitu. Nah, sebenarnya dalam grid 3 dimensi ini akan sangat membantu gitu. Setelah kita sering latihan, ini automatically akan berjalan Bapak Ibu sekalian. Automatically akan kita berjalan di benak kita tanpa kita harus memulai dari basic line dan basic 3-dimension composition drawing seperti ini gitu. Ini otomatis akan berjalan tapi di benak kita sudah tercipta ini. Ini juga penting untuk latihan bagaimana graphic thinking ya, sekedar menggambar garis, panah, simbol, lettering gitu ya. Itu ketika kita membuat konsep ini kan biasanya akan digunakan. Ini juga sebenarnya penting untuk terus kita latih.
Yang lain adalah objek-objek yang cukup populer ya, seperti orang. Nah, di arsitek dari orang yang perlu dipelajari adalah proporsi ya. Proporsi bagaimana kepala terhadap jumlah atau besaran tubuh manusia. Le Corbusier sangat strict prinsip-prinsip dalam dasar-dasar modulor yang sudah dia kembangkan dengan garis-garis sketsa-sketsa yang sangat ekspresif ya. Itu menjadi hal yang penting ya, kita sebagai seorang desainer ketika kita akan merancang misalnya seperti ini gitu. Anggaplah ini bangunan, kemudian ini ada satu ketinggian pintu yang hampir setinggi manusia, maka berapa terhadap skala manusia dari nilai-nilai keruangan ini, itu akan bisa kita ekspresikan gitu. Sederhana aja sebenarnya ya, bagaimana kalau akan berlatih skala manusia dan proporsi-proporsi yang akan bermanfaat untuk desain-desainnya. Yang berikutnya basic-basic perspektif, pasti Bapak Ibu sudah sering berlatih di berbagai kesempatan gitu ya. Di YouTube channel juga cukup banyak itu bagaimana basic perspektif bisa dipelajari. Nah, tapi yang penting dalam materi hari ini adalah basic perspektif akan lebih kuat, akan lebih dramatik kalau langsung kita tambahkan dengan adanya perbedaan-perbedaan estetika. Ada bagian yang lebih gelap karena mendapatkan bayangan, ada bagian yang lebih kasar karena materialnya memang khusus gitu ya. Dan ini sekali lagi menggunakan apa-apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Ini sangat teknikal gitu ya, tapi sekali lagi ini menjadi sangat penting ketika kita mendapatkan satu tantangan pada objek yang cukup rumit. Misalnya ini ada satu fountain, ada satu bangunan di Ottoman. Sebenarnya bangunan ini bisa difahami, dia hanya berupa suatu balok atau kubus gitu ya. Nah, dari kubus ini kemudian ada topinya, di atas topi ada lehernya, maaf gitu ya. Kemudian di leher ada topi. Nah, setelah itu baru kita perkaya dengan ornamen-ornamen yang lain. Lebih dramatis lagi kita tambahkan background dengan garis-garis yang lebih sederhana di belakangnya ya, yang tentu saja tidak perlu kita targetkan sangat persis seperti yang ada di lapangan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh lain, saya kira cukup menarik. Satu objek streetscape di kota-kota tradisional yang penuh dengan bagian-bagian gerbang kota gede yang cukup ornamental ya, ada bentuk-bentukan lampu yang berciri khas kota Jogja dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bisa kita mulai dari pemahaman yang sederhana seperti ini. Kita jangan langsung berpikir ya, jangan pedulikan dulu kerumitan yang ada di sekitarnya. Mulai saja dari hal-hal prinsip. Ya. Yang lain perlu kita sederhanakan sesuai dengan. Mohon maaf Pak Hanif. Nggih. Mohon maaf Pak Hanif. Mboten. Mohon maaf ada problem teknis nih sepertinya dari sisi saya. Ini kok suaranya Pak Hanif tidak begitu jelas ya, dan mungkin mic-nya mungkin bisa didekatkan. Ya, ini Mas sudah saya dekatkan. Halo, Mas. Nggih, ya, siap. Oke. Sudah, nggih. Nah, yang lain adalah nanti nah ini yang menarik lagi adalah contoh bagaimana menggambar urban konteks gitu ya, dari sudut pandang perspektif yang imajinatif yang ada di aerial view ya, dari pandangan mata burung gitu ya. Kita mulai dari bagaimana permainan garis-garis ya, vertikal, horizontal, diagonal. Jadi bagaimanapun nalurinya, kita sebagai arsitek atau sebagai seorang desainer akan memperhatikan ya hal-hal yang cukup kontras gitu. Vertikal dan horizontal itu adalah hal-hal yang kontras. Nah, itu kita tetapkan dalam suatu gagasan-gagasan sederhana, baru diikuti dengan hal-hal yang lebih rumit. Ini contoh-contoh. Jadi
Bapak Ibu sekalian, ini hanya materi-materi dasar yang bisa dikembangkan sambil jalan nanti gitu ya. Kalau kita akan berlatih dimanapun, kapanpun, dan ini tidak hanya berlaku untuk pensil saja, media pensil, tapi media-media yang lain seperti drawing ink ya, atau fountain pen gitu, atau cat air, atau bahkan pensil watercolor gitu, juga membutuhkan gagasan-gagasan sederhana seperti ini untuk melatih keterampilan-keterampilan agar kita memiliki basic-basic yang cukup gitu. Nah, terakhir dari saya sebagai pengantar ini hanya sekedar contoh-contoh alat saja. Kita hanya terbiasa menggunakan 2B gitu, karena dari SD, SMP, SMA dulu gitu, zamannya sebelum wabah gitu, kita harus mengisi kertas-kertas ujian yang untuk di-scan gitu. Dan itu juga yang kemudian menjadi habit kita biasa menggunakan mechanical pensil 2B saja gitu. Padahal pensil memberikan kesempatan kita untuk memiliki range, untuk memiliki suatu rentang ya, suatu rentang ekspresi yang sangat kaya. Ya, dan ini tidak dimiliki oleh media-media yang lain ya, termasuk tinta atau bahkan cat air gitu katakannya. Satu kelebihan pensil adalah keserbagunaannya karena memiliki rentang yang sangat panjang. Dan dalam ilmu-ilmu menggambar, ya dalam history of drawing, pensil ini memang menjadi satu media yang diharuskan ya dalam kurikulum seni dan desain ya, untuk dilewati sebelum kita menggunakan peralatan yang lain. Karena untuk melatih kepekaan indera tangan, pikiran dalam berbagai rentang-rentang ekspresi estetik. Nah, di pengantar ini juga sketsa itu sebenarnya suka-suka saja gitu. Istilah sketsa itu suka-suka. Jadi suka-suka kita aja mau sketsa dimanapun, sketsa kita sambil nunggu di angkringan, kita melihat sepeda gitu, sketsa saja. Dan kita tidak perlu memiliki target bahwa sketsa sepeda itu harus persis gitu ya, rodanya harus memiliki radial sekian puluh senti dan sebagainya, suka-suka saja gitu. Nah, itu penting untuk melatih kepekaan kita. Kita duduk gitu sambil ada di bis misalnya, kita sketsa orang yang ada di sebelah kita, ya kalau kita tidak malu atau orang di sebelahnya yang kemudian tidak merasa malu, itu menjadi pengalaman-pengalaman yang menarik. Saya sudah sering mengalami bagaimana orang yang di depan saya gitu saya sketsa, kadang-kadang kemudian dia pindah tempat, tapi ada yang lucu juga gitu, kadang-kadang pernah saya mensketsa seorang gadis gitu di suatu ferry, dia sadar di sketsa, kemudian dia memperindah posisi dan merapikan wajahnya gitu. Jadi itu menjadi menarik. Kemudian saya yang malu gitu, akhirnya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi sketsa itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat fleksibel. Berbeda dengan gambar, apalagi lukisan ya. Lukisan tidak bisa kita buat suka-suka karena ini akan misalnya dinikmati orang dengan target-target tertentu. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap garis dalam sketsa arsitektur. Sketsa adalah satu proses esensial yang akan bermanfaat untuk suatu proses pengembangan berpikir. Demikian Pak Galih pengantar dari saya. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau terlalu panjang. Habis ini kita break sejenak. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan di chat atau ada hal yang akan didiskusikan sambil menyiapkan peralatan. Habis itu kita akan berlatih bersama. Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Live sketch ini habis ini. Saya kembalikan ke Pak Galih. Terima kasih Pak Hanif. Wah itu sangat sebenarnya ini sangat basic ya, sangat dasar gitu kan untuk siapapun. Cuman ketika yang menyampaikan ini ahlinya gitu, jadi narasinya jadi berbeda gitu kan, bukan biasa-biasa saja. Monggo mungkin Bapak Ibu dan partisipan yang lain yang akan bertanya saya persilahkan. Bisa untuk bisa langsung di chat room sambil mungkin sambil mempersiapkan gitu kan alat-alatnya, ada kertas misalnya, pensil, ini kan grab bisa dipegang dengan mudah ya gitu, sehingga
nanti ini ya. Jadi saya mencatat cukup banyak ya sebenarnya gitu kan. Bagaimana tentunya yang mungkin perlu digarisbawahi adalah bagaimana sketsa ini sebagai cara untuk berpikir itu kan mungkin yang kurang mungkin belum ini. Oh ya, barusan ada pertanyaan ini dari Pak Setiadi ya, Widriyaka Rastiadi gitu. Pak Hanif, apakah dalam sketsa dipengaruhi oleh mood sketchernya? Nah, ini sangat monggo Pak. Ya, ini menarik ini. Ya, menarik ini. Ini menarik ini. Ya. Kalau saya berpandangan berbeda sih. Ya. Seperti halnya aktivitas kreatif lainnya ya, seni maupun desain gitu, entah kita berlatih seni musik, seni bela diri, ya, seni sketsa, atau bahkan olahraga. Kalau kita sudah mendapatkan soul-nya gitu ya, jiwa dari aktivitas itu, dengan aktivitas ini kita bisa, bahkan orang kadang mengapa sketsa, karena saya bisa merasakan sensasi-sensasi meditatif gitu, dan itu tidak sedikit ya, tidak sedikit. Atau bukan sketsa, mewarnai, katakan sekarang kan banyak itu, ada adult drawing, buku-buku tentang menggambar untuk orang dewasa. Jadi mewarnai yang sangat sangat detail gitu. Nah, pada awalnya memang dalam latihan-latihan untuk memulai sketsa, untuk menggiatkan sketsa sangat dipengaruhi oleh mood. Tapi Pak Setiadi, yakinlah bahwa justru sketsa itulah yang bisa menciptakan mood kita gitu. Jadi kalau kita lagi junak, cobalah melakukan sketsa yang bebas ya, tapi tentu saja yang bebas. Sketsa yang tanpa memiliki target, ya kalau ini sketsa atau menggambar untuk satu proyek, mood tidak mood, artinya kan kita harus selesai gitu. Yeah. Tapi dalam sketsa ini, kalau kita sudah bisa merasakan soul-nya, seperti halnya Bapak Ibu lain yang mungkin memiliki hobi yoga gitu, atau hobi piano, atau Mas Galih misalnya memiliki hobi bela diri. Kalau tidak mood gitu, itu kan biasanya melakukan hobinya, toh. Mood itu kemudian akan terbentuk. Jadi begitu Bapak. Awalnya memang sangat tergantung dari mood, tapi yakinlah pelan-pelan kalau kita sudah mendapatkan soul-nya, jiwanya, taste-nya, manfaat psikis maupun manfaat logis lainnya. Dengan sketsa misalnya di bawah pohon gitu ya. Oh, saya jadi tahu bahwa pohon itu di baliknya ada ranting-ranting yang sebelumnya saya tidak pernah tahu gitu. Nah, itu kesadaran itu membuat mood kita tumbuh gitu. Encourage gitu, sangat merangsang kita untuk mengetahui sesuatu dengan sketsa itu. Justru mood itu yang akan terjadi. Begitu? Seperti berarti ya akan latihan ya. Oke, berarti seperti bernafas ya Pak, memasukkan ini gitu. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Aduh, pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya masih banyak ini gitu kan. Dari Pak Ambrosius atau Ibu Ambrosius ini. Iya, Ambrosius. Pak Hanif izin bertanya, apakah dalam membuat sketsa real harus didukung dengan imajinasi yang memadai? Wah, ini real tapi imajinasi ya. Ini gimana Pak? Monggo. Sketsa real atau sekarang populer gitu ya, realistic painting or drawing ya. Biasanya itu ada dalam tahap-tahap representasi gitu. Sebelum dia memulai proses, tentu memang harus ada imajinasi, misalnya bagaimana proporsi dari, kita akan menggambarkan wajah manusia bagaimana secara persis gitu ya misalnya, atau misalnya yang cukup proporsional, kita akan memiliki imajinasi bagaimana jarak antara mata satu dengan mata yang lain, jarak antara dagu dengan hidung dengan mulut. Nah, imajinasi ini akan sangat bisa terbantu secara efektif kalau kita melakukan sketsa sederhana awal sebelum kita pindahkan atau sebelum kita lanjutkan dengan proses-proses yang lebih presisi dan realistik, Pak Galih. Setelah itu, yang menarik adalah dalam gambar realistik juga, imajinasi masih diperlukan gitu. Jadi imajinasi bisa
bisa akan berjalan seiring dengan kegiatan sketsa baik di awal, di tengah maupun di akhir. Kalau gambar realistis itu sudah selesai, ya biasanya sketsa atau gambar akan tertantang untuk membuat hiperrealistik. Ya, jadi imajinasi yang jauh melewati hal-hal yang realistis. Kita gambarkan matanya lebih indah daripada fotonya gitu. Itu kan imajinasi kan? Iya, iya. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini hanya pemikiran saya. Tentu mungkin ada Bapak Ibu lain yang punya pengalaman menggambar reality, yang punya pendapat yang berbeda. Monggo lebih cepat lagi, Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum masuk ke sesi berikutnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyimpan pertanyaannya gitu kan. Nanti akan saya sampaikan juga. Apakah memang ada tipe yang cepat in dan ada juga yang lama in? Ya, tadi masih melanjutkan seperti ini Pak Setiadi ini, Pak Widri ya. Sangat. Gambar-gambar yang cepat atau gesture drawing itu sangat diperlukan untuk memberikan suatu latihan bagaimana gagasan bisa muncul. Bahkan ketika katakan kita akan membuat suatu zoning ruang misalnya, maka kita akan membuat satu sketsa skematik diagram antara satu tempat-tempat dengan aktivitas zoning tertentu dalam suatu bubble diagram misalnya. Itu sebenarnya cepat saja itu. Atau itu yang gambar-gambar desain ya. Tapi gambar-gambar yang observatif misalnya, kita berkunjung ke depan Masjid Kauman misalnya atau ke Jalan Malioboro. Kalau kita akan gambar cepat, kita memerlukan suatu pemahaman yang cepat bagaimana komposisi titik hilang ada di posisi yang tepat. Nah, itu diperlukan gambar-gambar cepat gitu. Gambar cepat sangat penting untuk dilatih untuk mendapatkan suatu proses-proses ekspresi yang lebih kuat gitu. Tapi memang karakternya ada orang yang bisa melakukan hal ini, ada orang yang tidak bisa cepat-cepat. Jadi memang sketsanya cenderung seperti gambar atau representasi ya, atau bahkan seperti lukisan yang memang agak ke target oriented gitu. Ini ada. Ya, oke. Mungkin sebegitu dulu karena ini sebenarnya banyak yang ke saya Pak, cukup banyak ini, ramai sekali ini pertanyaannya. Jadi mungkin itu tadi ya untuk pertanyaan dari Bapak. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ini lagi. Berikutnya sebenarnya adalah ini sesi yang cukup menarik gitu karena ada beberapa sesi kecil-kecil yang akan live sketch dari Pak Hanif langsung. Monggo Pak Hanif mungkin bisa dimulai dengan yang paling awal dulu gitu kan, garis sketsa gitu. Itunya gimana Mas Galih? Gimana? Oh iya, sebentar, ini saya spotlight kan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ini mungkin salah satu sesi yang ditunggu gitu. Sebentar saya setting. Kelihatannya ini belum cukup zoom ya, Pak Galih ya? Mungkin bisa agak didekatkan lagi Pak Hanif. Oke, bentar. Dan terlalu dekat Pak Hanif. Agak di zoom sedikit lagi, mungkin masuk sedikit lagi Pak, supaya lebih jelas ya. Sama mungkin satu lagi Pak Hanif, suaranya tadi barusan ada yang menanyakan, mohon suaranya Pak Hanif ditambahkan dulu. Tes 1 2 1 2. Siap. Kalian. Oke. Pak Widya Kara gimana? Cukup terdengar? Oke, sudah mantap Pak, jelas suaranya. Ya. Monggo Pak Hanif. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai ini saya akan perlihatkan dulu ini beberapa tools atau alat yang sering saya gunakan gitu ya. Saya memiliki satu set drawing kit gitu ya, yang ini saya bawa kemana-mana, cukup simpel gitu ya. Pasti yang sudah anak-anak muda bahkan biasanya lebih komplit daripada saya dengan merek-merek case yang cukup terkenal gitu. Nah, di dalamnya itu memang ada banyak peralatan gitu ya. Ada pensil ya, kemudian ada pensil dengan berbagai variasi Bapak Ibu sekalian. Ada pensil ini
salah satu favorit saya gitu, Derwent Sketching. Ya, Derwent Sketching, ini mereknya Derwent Sketching yang 2B, kemudian ada yang 4B. Derwent juga mengeluarkan banyak jenis, ada Derwent Sketching, ada Derwent Graphic ya, ini ada Derwent Graphic gitu. Kemudian ada, ini juga menarik ya, Graphite Tone dari Derwent gitu, ini semacam pensil utuh yang besar gitu, ukuran 8B. Kemudian ada drawing ink gitu, drawing pen gitu ya. Kemudian ada ini pasti juga sudah cukup populer Bapak Ibu sekalian, Lamy Fountain pen gitu. Ini keunggulannya tintanya sangat lancar gitu, telunyur gitu ya. Beda dengan tinta-tinta yang lain. Kemudian ada kuas, ada pensil warna juga. Nah, terus kemudian yang penting ini Bapak Ibu sekalian, benda ini ya, benda ini dalam sketsa tolong dihindari ya, eraser ini tolong dihindari gitu ya. Kalau dalam pelajaran menggambar ini pasti akan saya ambil, saya akan haram. Karena ini membuat kita selalu ragu-ragu. Kalau gambar teknis ini perlu, tapi kalau sketching ini haram hukumnya gitu. Kemudian yang lain, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu yang lain. Ini ada suatu paket gitu ya. Derwent mengeluarkan. Ini sudah lama sekali saya miliki ya, sejak tahun 2000 gini. Ada suatu di toko-toko juga cukup banyak Derwent Graphic gitu, mulai dari 9B sampai 9B Bapak Ibu sekalian. Nah, yang cukup berkualitas, mohon maaf kalau Bapak Ibu memiliki kesempatan keluar gitu atau punya rezeki, ini sangat bagus. Ini direkomendasikan oleh banyak ilustrator gitu ya. Cretacolor Fine Art Graphic Pencil gitu ya. Cretacolor ini buatan Austria gitu. Nah, isinya juga cukup lengkap gitu, mulai dari 7 H sampai 8B. Nah, sekarang kita akan langsung latihan. Ya, saya akan menggunakan pensil 2B. Ya, saya akan menggunakan pensil 2B seperti tadi. Pak Galih, kita akan, kalau waktunya cukup, kita akan latihan 4 objek sederhana nih sebenarnya. Pertama garis, Bapak perlu. Mohon maaf Pak, suaranya Pak nggak kedengaran Pak. Oke, pertama adalah latihan garis gitu ya. Garis ini sangat penting, apakah garis-garis lurus. Nah, cobalah latihan garis dengan mengkombinasikannya dengan ekspresi-ekspresi estetik. Bagaimana kelihatan agar ini memiliki degradasi secara bertahap gitu. Secara bertahap ya. Tambah ke kanan, kemudian tambah gelap. Ini menjadi penting agar dalam contoh-contoh objeknya gitu nanti akan terlatih otomatis mana bagian-bagian yang lebih gelap dan mana bagian-bagian yang cukup terang gitu. Ini hanya mengawali dari garis vertikal dan horizontal. Secara perlahan kita akan mendapatkan gradasi-gradasi ya dari ini masih menggunakan satu jenis media pensil 2B. Nah, di samping garis yang lurus, kita juga mungkin bisa berlatih tiga jenis garis yang penting adalah garis lurus, vertikal, horizontal maupun diagonal. Kemudian hatching Bapak Ibu sekalian. Hatching ini adalah garis-garis random. Ya, garis-garis random. Ini juga akan sangat efektif, akan sangat bermanfaat kalau kita kombinasikan dengan upaya mengekspresikan nilai-nilai yang lebih gradual. Untuk kehitaman, ini akan bisa gunakan untuk mengekspresikan tekstur, material, dan lain sebagainya yang ada di berbagai objek-objek yang akan kita kembangkan nanti dalam gambar-gambar yang lebih realistis. Nah, yang terakhir, yang penting, ini juga menarik, adalah gambar-gambar atau sketsa latihan dengan garis-garis yang bebas, Bapak Ibu sekalian.
garis-garis bebas ini sangat bermanfaat ya ketika di objek yang akan kita sketsa nanti ada kombinasi antara objek-objek bangunan dan elemen alam misalnya, apakah itu pohon, manusia gitu ya. Nah, kombinasi antara ketiga garis ini adalah yang paling sering digunakan ya untuk menghasilkan satu sketsa-sketsa dengan ekspresi arsitektural yang kuat. Ya, perlahan ke kanan, tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Tapi diupayakan ya ini gradual ya, gradual. Nah, itu saya kira Pak Galih untuk awal dari live sketch ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sambil di chat. Gimana Pak? Kita lanjutkan ke objek yang berikutnya. Oke. Mungkin bisa saya simpan dulu nggih pertanyaannya. Mungkin setelah yang ini aja Pak, yang kedua saja mungkin. Nggih, monggo Pak Hanif. Itu tadi untuk yang itu. Untuk yang teknik dasar ya. Latihan dasar untuk mendapatkan kemampuan variasi garis. Berikutnya Bapak Ibu sekalian ini akan saya perlihatkan ya. Di depan saya ini ada satu ini kok agak silau ya, mohon maaf ya. Mungkin seperti ini. Nah, jadi di depan saya ini Bapak Ibu sekalian, ini ada satu objek ya. Ini saya yakin terutama untuk kaum milenial satu yang cukup favorit gitu ya, fans gitu ya. Nah, ini saya coba gambar. Ini mungkin di kamera Bapak Ibu nggak begitu kelihatan, tapi saya coba akan tampilkan dengan sketsa-sketsa agar proses dari basic drawing menuju ekspresi arsitekturalnya cukup kelihatan gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya sepatu itu hasil akhir atau visual akhir adalah bentuk-bentuk organik, bentuk-bentuk yang tidak begitu jelas. Ini sebenarnya elips, kotak, radial, kubus, piramid atau apa gitu. Nah, ini perlu kita telusuri memang. Kita perlu tracing. Kita perlu tangkap ya setelah kita belajar bagaimana bentuk-bentuk geometrika dasar 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita yakin saja misalnya telapak kaki sol sepatu itu sebenarnya basicnya adalah elips memanjang gitu ya. Nah, kita gambarkan saja misalnya ini ada semacam elips memanjang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang kita terlalu cepat untuk menjudge gitu. Wah, ini elipsnya jelek ah. Elipsnya jelek nih. Saya hapus. Ya. Bagi kita ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam sketsa. Lanjutkan saja. Insya Allah ini akan menjadi hal yang lebih ekspresi dalam proses-proses selanjutnya. Setelah sol dasar, kemudian akan berkembang menjadi bentuk-bentuk geometrika 3 dimensional memiliki ketinggian dan kedalaman misalnya. Nah, kita bisa tracing gitu misalnya bahwa di dalam ruang sepatu ini ada semacam curve linear ya, ada semacam hiperbol gitu ya. Hiperbol seperti ini. Kalau memang kita baru pertama menggambar, ini mungkin diperlukan gitu. Kalau kita sudah sering menggambar sepatu, otomatis ini akan ada dalam pikiran. Nah, kita lanjutkan gitu. Garis-garis